Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh dan Kau izinkan untuk memasuki masa pekan suci, pekan keselamatan, pekan di mana putramu menebus, menyelamatkan, dan membebaskan kami dari segala macam dosa, kelemahan, dan keterbatasan. Dan kami Kau angkat untuk menjadi orang kesayangan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus supaya kami berjalan di jalan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, setelah kita menjalani masa tobat dan puasa 40 hari, kita diajak untuk memasuki masa yang penuh rahmat, masa keselamatan, pekan suci, pekan keselamatan. Pekan ini adalah pekan yang paling mendasar, fundamental, yang paling kita harapkan, kita dambakan, di mana Yesus melakukan tindakan penebusan, penyelamatan, penciptaan yang dilakukan oleh Tritunggal Maha Kudus sekarang dibaharui kembali dengan penebusan, penyelamatan, dengan menghancurkan kuasa dosa, kuasa kejahatan, kuasa iblis yang mau menjauhkan manusia dan kita semua dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap tahun dan setiap saat kita diajak untuk kembali dan mengulang kembali. Setiap kali kita terus diajak, dilatih, yang kita sebut dengan spiritual exercise, latihan-latihan rohani. Tidak pernah sekali jadi bahwa kita memiliki suatu kesadaran yang dalam, higher consciousness, akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak selalu mesti bahwa kita memiliki kesadaran yang dalam akan pengertian yang dalam akan keselamatan tersebut. Tidak selalu bisa sampai ke titik yang demikian bersih dan jernih bahwa kita diselamatkan, ditebus. Kita memiliki kembali perdamaian, kebersatuan, relasi personal dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudari kita yang lain di dalam gereja. Dan itu kita diajak untuk memiliki suatu kesadaran, pengetahuan, pemahaman yang dalam akan keselamatan itu. Dan itu suatu proses yang panjang, dan untuk memasuki itu maka kita diajak untuk memasuki misteri dosa, memasuki misteri kejahatan, memasuki misteri kegelapan dalam hidup kita manusia. Ya. Tak jarang kita tidak memiliki, ada keputusasaan, ada kekecewaan, ada ketidakberdayaan kita untuk menemukan dan menghayati keselamatan itu sendiri. Ada saatnya kita juga mengeluh, ada saatnya kita cemas, gelisah, takut. Banyak hal yang membuat kita tidak mampu menjawab semua tawaran-tawaran tersebut. Dan itu dilukiskan dengan kata kegelapan, dengan kata dark night, malam gelap yang tak mampu kita mengerti, tapi kita harus masuk lewat itu. Seperti setiap malam kita suka atau tidak suka harus memasuki masa itu. Dan ketika kita memasuki masa gelap, seperti lampu PLN yang mati maka gelap. Tapi lama-kelamaan kita mulai terbiasa dengan kegelapan itu, mulai kita bisa melihat sedikit terang di dalam kegelapan itu. Coba Anda bayangkan, ketika Anda lampu mati, pasti kita kaget, shock. Ya. Tapi ketika lampu terus mati, terus lama-lama kita menyadari, lalu ada sedikit terang yang bisa kita lihat di kiri kanan, apa yang harus kita lakukan dan seterusnya. Nah, di saat seperti inilah seringkali kita di-shocking, shock. Ya, dibuat
termangu, ya, terpesona atau tergagap-gagap. Dan kita meronta-ronta, marah, kecewa. Ya, mengapa harus demikian? Terjadi demikian. Nah, itu harus tahapan kita untuk melakukan spiritual exercises, latihan-latihan rohani yang Tuhan berikan lewat penderitaan, lewat salib, lewat kesulitan, lewat problem kehidupan. Entah apapun bentuknya, dengan pandemi ini pun juga. Ya, dengan pandemi ini juga mengajak kita untuk pertama kali kita shocking, kita capek, kita letih, kita ya, sulit. Entah bidang finansial, entah bidang relasional, entah bidang apa saja. Nah, itulah yang harus terjadi pada kita. Nah, maka di saat-saat seperti ini kita memasuki suatu alam yang kita sebut alam batin. Ya, alam bukan hanya alam yang kelihatan, yang nampak, tapi alam batin. Apa yang di dalam batin kita? Apa dalam batin itu alam bawah sadar kita. Alam unconsciousness, alam bawah sadar kita. Di sana ada tersimpan begitu banyak kekayaan, tapi juga begitu banyak misteri, banyak kesulitan-kesulitan. Di sana ada ya, hati nurani kita. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Terus menerus mendorong kita. Tuhan memberikan kepada kita setiap manusia adalah hati nurani. Suara hati, lakukan yang baik. Apapun juga, meskipun orang berbuat jahat kepada kita, kita tetap harus berbuat baik. Di sana juga kita mengenal dosa, ya, dosa yang bergelayut, yang terus menerus terulang lagi, dan kita ulangi lagi. Ada 7 dosa yang diringkas dari seluruh dosa-dosa manusia, yaitu marah. Betapa kali kita seringkali marah, kecewa, benci, dendam, ya, kemarahan yang tersimpan. Kikir, kita merasa bahwa segala sesuatu adalah milikku sendiri. Aku tidak mau membagikan apa yang bisa kubagikan kepada orang lain, menolong orang-orang yang tidak mampu. Sombong, kita merasa bahwa kita lebih hebat, lebih suci, lebih murni, karena kita menghayati apa yang mungkin kita inginkan. Sombong, ya, kikir. Lalu juga gelojoh, nafsu, ya, serakah. Betapa kita serakah dalam banyak hal, apa saja. Entah dalam bidang keuangan, entah dalam bidang materi, entah dalam bidang harta. Ya, ada kerakusan. Di situ kemalasan, enggan, ya, untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik. Enggan berdoa, enggan baca kitab suci, enggan doa rosario, enggan merenungkan sabda Allah. Ya, malas. Lalu juga kemudian nafsu, cabul, ya, pikiran-pikiran, kehendak-kehendak, ingin mendapatkan kekuasaan pada diri sendiri, kepuasan pada diri sendiri. Iri hati, membandingkan diri dengan orang lain. Semua ketujuh dosa ini bergelayut di dalam diri kita, yang terus menggerocoh, ya. Dengan dosa di kelemahan ini akan membawa kita membawa kita kepada sesuatu. Jadi lewat kelemahan inilah si iblis bisa membawa kita kepada sesuatu yang lebih dalam, keterikatan, ya, keterbelengguan. Orang jatuh kepada sesuatu kekurangan dan di situ menjadi sesuatu keterikatan yang sulit dilepaskan. Ya, entah dalam bidang apa saja, dalam bidang internet, dalam bidang apa, kehendak dan kemauan. Nah, di situ ada bawah sadar kita. Di samping itu juga ada potensi-potensi bakat-bakat kita. Entah itu bakat-bakat yang besar atau kecil atau apa, mulai tumbuh, mulai berkembang. Tapi juga ada satu hal yang tidak kita lupakan, yaitu adalah kekuatan kegelapan, roh-roh jahat yang menggoda, mengganggu kita, entah lewat orang lain, entah lewat diri kita sendiri, entah lewat situasi di mana kita berada. Nah, ini sesuatu yang batin, hidup batin. Jadi kita untuk memasuki hidup batin ini, kita butuh sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang tanpa kita sadari seringkali apa? Roh Kudus. Roh itulah karena berbentuk roh, maka dia membawa masuk ke dalam batin kita yang terdalam.
memasuki relung-relung batin kita yang tersembunyi, yang dibongkar, diangkat, ditunjukkan kepada kita. Dan kita seringkali capek mengeluh karena kita melihat dengan mata batin kita. Dan semakin banyak kita melihat dengan mata batin kita, kita harus bersyukur karena kita memiliki apa? Higher consciousness, kesadaran yang dalam, kesadaran yang tinggi. Jadi kalau kita merasa bahwa kita berdosa, kita merasa bahwa kita punya kelemahan, kita merasa bahwa kita tidak berdaya, itu justru kita bersyukur karena kita memiliki kesadaran yang dalam, higher consciousness, ya, awareness semakin dalam, semakin kuat. Oh begitu. Nah disitulah kita merasakan dan mengalami ketidakberdayaan kita. Maka kita bersembah sujud di hadapan Tuhan. Seperti anak yang hilang itu berlutut di hadapan Tuhan. Aku tidak mampu, aku tak berdaya, aku tak dapat. Nah inilah pandemi kita. Ya. Inilah COVID yang terjadi. Semua orang diminta untuk, kita semua diminta untuk tunduk, untuk sujud, untuk diam, untuk sunyi, untuk di hadapan Tuhan. Siapakah kita, entah orang kaya, entah miskin, entah hebat, entah siapapun, entah presiden, entah Perdana Menteri atau siapapun. Disitulah kita tahu keterbatasan dan kerapuan kita. Ketika itu tidak terjadi, maka keselamatan juga menjadi sulit terjadi. Ketika tidak ada suatu perasaan dan pengalaman ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, kita tidak akan dapat mengizinkan Tuhan untuk bekerja untuk menghapus segala dosa kita. Hanya di dalam penderitaan dan salib itulah, hanya di dalam keterbatasan kesadaran akan keberdosaan itulah Tuhan bertindak. Dan inilah pada masa Paskah ini, masa pekan suci ini, ya, kita diajak oleh Tuhan untuk memasuki misteri ini, misteri kelemahan, misteri keberdosaan kita. Izinkanlah Tuhan untuk memasukinya, ya, memasuki relung-relung keberdosaan kita. Dan biarkanlah Tuhan bekerja seperti yang Ia kehendaki. Semoga saudaraku terkasih, di saat-saat sekarang ini kita semua diajak, ya, dituntun untuk mengizinkan Tuhan bekerja dalam diri kita. Aku rela, aku ikhlas, aku mau seperti Yesus, ya, mempersembahkan dosaku, mau berkorban untuk diriku sendiri, untuk anggota keluargaku, untuk gereja, untuk masyarakat. Aku berkorban. Aku mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, doa-doaku untuk semua orang. Dan pengorbanan inilah dalam diri Yesus. Dan itu kita lihat dalam Yesus disalib. Semoga Anda dan saya sekarang juga, saat ini juga dipanggil untuk berkorban demi diriku, orang lain, siapapun. Dan itu diminta oleh Yesus bagi kita. Semoga Anda bersedia, Anda rela. Dan penderitaan dengan apa? Dengan menerima, mengakui penderitaan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Apapun juga dalam bentuk problem, masalah, salib, kesulitan, apapun juga. Kita terima dengan ikhlas segalanya. Karena Tuhan mau membebaskan kita dari segala belenggu itu. Semoga masa pekan keselamatan ini Anda diselamatkan dan ditebus. Tuhan memberkati Anda, menyembuhkan Anda, meneguhkan Anda semua dalam nama Bapa dan Putra